Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai anggaran bahan mentah dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Tujuan anggaran bahan mentah. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan mentah antara lain: pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang dipergunakan. Ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Keempat, sebagai dasar penyusunan product costing. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Jenis-jenis anggaran bahan mentah. Jenis-jenis anggaran bahan mentah antara lain: pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Keempat, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Komponen dalam anggaran bahan mentah. Komponen dalam anggaran bahan mentah antara lain: pertama, jenis barang yang dihasilkan. Kedua, jenis barang mentah. Ketiga, bahan bagian yang dilalui dalam produksi. Keempat, standar penggunaan bahan mentah. Kelima, waktu penggunaan. Menentukan kebutuhan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, yaitu ada dua: satu, perkiraan langsung; kedua, berdasarkan perhitungan standar penggunaan bahan. Di dalam perkiraan langsung ini mengandung banyak resiko, antara lain berupa terlalu besar atau terlalu kecilnya perkiraan. Karena itu, cara ini lebih baik diserahkan kepada pihak-pihak yang telah berpengalaman dalam memproduksi barang yang sama pada waktu-waktu sebelumnya. Bagi mereka, cara ini lebih menguntungkan dikarenakan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ringan biayanya. Untuk standar penggunaan dihitung dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan percobaan-percobaan di laboratorium dan melakukan percobaan khusus dalam pabrik, dengan mendasarkan diri pada pemakaian nyata waktu yang lalu tercatat pada bill of material, dan dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statis. Nah, untuk yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Di dalam anggaran pembelian bahan mentah terdapat komponen-komponen, yaitu ada 4. 1. Jumlah yang harus dibeli. Nah, perhitungkan jumlah pembelian yang paling ekonomis, misalkan metode EOQ. Dan yang untuk kedua, waktu pembelian bahan mentah. 3. Jenis bahan mentah. Dan 4. Harga persatuan bahan mentah. Jumlah pembelian yang paling ekonomis atau EOQ. Menghitung EOQ dipertimbangkan 2 jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu 1. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Contohnya, biaya-biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, dan biaya mempersiapkan order pembayaran. Kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan mentah yang disimpannya. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi administrasi, dan juga biaya perbaikan kerusakan. Dengan memperhatikan kedua jenis biaya di atas, maka jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat dihitung dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali R kali S dibagi P kali E. EOQ merupakan kuantitas pemesanan yang paling ekonomis, dan R itu kebutuhan atau penggunaan bahan tahunan, S itu biaya pemesanan sekali pesan, dan P itu harga atau unit bahan, dan I itu persen biaya simpan. Pada dasarnya, kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi 1. Kebijakan FIFO atau first in first out, yaitu bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi.
Yang kedua, kebijakan LIFO atau last in first out, yaitu harga bahan mentah yang masuk ke gudang lebih akhir. Besarnya bahan mentah yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama, volume produksi selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua, volume bahan mentah minimal yang disebut safety stock atau persediaan besi. Yang ketiga, persediaan pembelian yang ekonomis. Yang keempat, estimasi tentang naik turunnya harga bahan mentah pada waktu-waktu mendatang. Yang kelima, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah. Yang terakhir, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan mentah. Dalam anggaran persediaan bahan mentah perlu diperincikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan. Kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang terakhir, nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. 4. Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan merupakan anggaran yang merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni 1. Perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. 2. Perlu adanya persediaan besi atau safety stock agar kelangsungan produksi tidak tergantung akibat kehabisan bahan baku. Bahan baku yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan mentah yang telah habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu budget tersendiri yang disebut budget biaya bahan baku yang habis digunakan. Manfaat anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Manfaat disusunnya budget biaya bahan baku yang habis digunakan antara lain 1. Untuk keperluan produk costing, yakni di perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. 2. Untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Sekian dari kelompok 1.